Berita Sumsel 24 jam hari ini. Persiapan pelaksanaan perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan terus dilakukan. Dalam mensukseskan kegiatan Kementerian Keagamaan ini, seluruh stakeholder UIN Raden Patah Palembang dilibatkan untuk memberikan pelayanan optimal kepada kontingen di seluruh Indonesia. Persiapan pelaksana perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan terus dilakukan. Kali ini Rektor UIN Raden Patah Palembang Profesor Nyayu Khadijah memimpin langsung rapat koordinasi yang dihadiri seluruh pimpinan mulai dari tingkat program studi hingga fakultas. Keterlibatan para pimpinan dalam rapat tersebut untuk mengkoordinasikan agar pelayanan terhadap kontingen lebih maksimal. Hal ini mengingat dalam kegiatan perkemahan ini nantinya akan dihadiri 58 kontingen dari seluruh perguruan tinggi keagamaan di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 hingga 14 November ini, nantinya akan dilakukan sejumlah kegiatan bertemakan moderasi beragama seperti merenovasi rumah ibadah, vaksinasi untuk 5.000 orang, hingga pemecahan rekor muri untuk kategori pantun terbanyak terkait moderasi beragama. Kita cara perkemahan ya, jadi seperti halnya perkemahan pada umumnya, jadi ada kegiatan, mereka ada berbagai kegiatan. Ini mungkin kalau detailnya panitia bisa menjelaskan, misalnya ada kegiatan bakti, terutama karena perkemahan Wirakarya. Salah satu bentuknya misalnya terkait dengan pandemi, kita ada kegiatan vaksinasi untuk masyarakat, itu 5.000 vaksin pada hari tertentu. Kemudian juga ada bakti dalam bentuk rehab rumah ibadah, bukan hanya masjid, tapi juga ada gereja, wihara, dan sebagainya. Jadi bakti-bakti banyak dilakukan. Selain itu juga ada kegiatan indoor yang itu sifatnya daring, mengundang narasumber-narasumber untuk memberikan semacam pengembangan wawasan lah kepada semua anggota pramuka yang dari perguruan tinggi ini, ya mulai dari persoalan isu-isu nasional, juga spesifik kepada misi Kementerian Agama, misalnya moderasi beragama dan sebagainya. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Sri Devi, alpress.com. Pemirsa, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Aufa Sarizal mendatangi Kabupaten Musi Banyuasin pada Kamis lalu. Kedatangannya bersama jajaran untuk memperkenalkan aplikasi berbasis Android Giwang yang merupakan singkatan dari Genta Informasi Wisata Andalan yang nyaman dan gempita. Aufa Sarizal mengatakan Muba adalah daerah ke-16 yang dikunjunginya dalam rangka sosialisasi serta penandatangan MOU aplikasi Giwang yang telah di-launching oleh Gubernur Sumatera Selatan pada Juni lalu. Ia mengatakan kedatangan tim Disbudpar Sumsel disambut baik oleh PLT Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi. Terlebih, aplikasi ini merupakan salah satu terobosan untuk mempromosikan pariwisata serta seluruh sektor termasuk UMKM di Muba. Melalui aplikasi ini diharapkan bisa mempromosikan pariwisata Muba keluar Sumsel. Selain itu, Muba pada akhir November mendatang menjadi tuan rumah Anugerah Pesona Indonesia Award. Kegiatan tersebut salah satu pintu masuk dalam mengenalkan aplikasi Giwang. Hari ini kami ke Musi Banyuasin dan merupakan kabupaten yang ke-16 yang kami kunjungi dalam rangka sosialisasi sekaligus penandatangan MOU untuk pelaksanaan aplikasi Giwang yang sudah di-launching oleh Bapak Gubernur pada tanggal 19 Juni yang lalu. Dan alhamdulillah kehadiran kami disambut baik oleh Bapak PLT Bupati, Bapak Beni, dan ini merupakan sebuah terobosan inovasi baru dalam rangka kita ingin mempromosikan potensi daerah, khususnya kebudayaan pariwisata dan juga semua sektor, karena pariwisata adalah hub. Dengan ini kita berharap dengan aplikasi ini semua potensi yang ada di Musi Banyuasin ini akan terekspos dan orang akan lebih mudah mengenal dan lebih mudah untuk menjangkau Musi Banyuasin melalui aplikasi ini.
Sementara PLT Bupati Muba, Beni Hernedi mengatakan pihaknya menyambut baik adanya aplikasi Gewang karena akan mengangkat pariwisata di Muba. Reporter dan juru kamera Muhammad Firdaus, palpres.com. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri di Kota Lubuk Linggau menggelar penyuluhan hukum tentang pencegahan tindak pidana korupsi dan pungutan liar bagi SMA dan SMK Negeri di Kota Lubuk Linggau Rabu lalu. Ketua MKKS SMA Agustunizar mengatakan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru SMA SMK agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana korupsi dan saber pungli. Dikatakan Agustunizar, pihaknya mengundang Polres Lubuk Linggau dan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau untuk memberi pencerahan tentang hukum, sehingga kepala sekolah dan guru memiliki pengetahuan hukum tentang masalah tindak pidana korupsi. Dan apa itu saber pungli? Pasalnya selama ini banyak yang belum tahu tentang hal tersebut. Kegiatan ini dihadiri Kepala MKKS SMK Pugu Purnomo, Kepala SMA SMK Sekota Lubuk Linggau, dan Komite Sekolah. Hari ini kegiatan ini penyuluhan hukum tentang tindak pidana korupsi dan pungli. Paling tidak memberikan pencerahan kepada kepala sekolah dan kawan-kawan yang bendahara sekolah, pencerahan tentang wakil kepala sekolah tentang tindak pidana korupsi dan pungli, mana-mana kategori pungli, mana-mana kategori tipikor, karena kawan-kawan itu semuanya paling tidak ngerti secara hukum, dan jadi diundanglah pihak Polres, pihak yang berwajib untuk memberikan semacam pencerahan mana yang kategori ranah hukum, mana yang melanggar hukum. Jadi nanti untuk ke depan kami selaku praktisi pendidikan dalam pengelolaan dana ataupun yang namanya pungli, kami bisa mentaati aturan-aturan itu, misalnya tipikor, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang saber pungli. Jadi kami tidak lagi ada semacam jadi bulan-bulanan oleh oknum-oknum. Tidak, kami ada semacam pengetahuan dan tameng lah untuk mencegah yang namanya preventif korupsi atau pungli tadi. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Bagi Anda kaum hawa harus lebih teliti dalam membeli kosmetik. Baru-baru ini, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda bersama BB POM Palembang menemukan kosmetik yang sudah kadaluarsa. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palembang melakukan inspeksi mendadak ke 2 apotek di Palembang. Hasilnya ditemukan kosmetik yang sudah kadaluarsa. Selain itu, sidak yang dilaksanakan di apotek yang berada di kawasan MP Mangkunegara ini juga ditemukan obat-obatan, makanan yang tidak berizin. Bahkan lanjutnya, barang-barang berbahaya tersebut mestinya dihancurkan, namun masih dijual secara bebas di apotek. Ya, hari ini saya sengaja bersama BP POM dan dinas terkait melaksanakan kegiatan sidak ya di beberapa apotik di Jalan MP Mangkunegara, dan dari hasil temuan kita di 2 apotik kita menemukan ada beberapa obat-obatan yang memang sudah kadaluarsa, dan juga ada beberapa sifatnya makanan ya, makanan yang tidak memiliki izin, dan juga klaim kesehatan. Intinya obat-obatan atau makanan itu sebenarnya sudah harus patut dimusnahkan. Tidak boleh dikonsumsi oleh manusia karena akan menimbulkan efek dan juga mungkin keracunan. Sedangkan mengenai masalah fungsi atau manfaat obat itu sendiri tidak akan dirasakan lagi kalau sudah kadaluarsa. Dan kami berharap melalui kegiatan yang kita laksanakan dengan BP POM dan juga pemerintah Kota Palembang, kami berharap dan menghimbau kepada seluruh apotik yang ada di Kota Palembang untuk betul-betul mengecek beberapa obat-obatan atau secara keseluruhan obat-obatan yang dijual. Jangan menjual obat-obatan yang sudah kadaluarsa, dan jangan menjual makanan atau suplemen yang tidak memiliki izin ya. Kami berharap sekali lagi seperti itu. Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksa BB POM Palembang, Aquirina Leonora mengungkapkan beberapa apotek yang diuji sampel masih saja ditemukan barang yang tidak layak edar seperti kadaluarsa. Leonora menjelaskan produk yang beredar di apotek harus memiliki izin resmi dari BB POM dan Kementerian Kesehatan agar teruji khasiat dan keamanannya. Ibu Wakil Wali Kota di 2 apotek tadi, bahwasanya memang kita menemukan
ketidaksesuaian atau temuan produk dalam hal ini. Yang pertama adalah obat kadaluarsa, kemudian obat tradisional yang memiliki obat tradisional kadaluarsa, kemudian pangan yang klaim berlebihan. Harusnya ketika klaim berlebihan, registrasinya adalah obat tradisional. Ketika pangan tidak ada klaim kesehatan ataupun aturan pakai. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Fenty Aprina, menambahkan sumber daya manusia yang dipekerjakan apotek juga patut diawasi kembali, sebab saat sidak ditemukan penjaga apotek yang tidak memiliki pengetahuan serta sertifikasi yang memadai untuk menjamin kualitas barang yang diedarkan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.